Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dea selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia yang telah memberikan kita waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridal Fasyal Mustafa. Di sini saya sebagai moderator presentasi kali ini, dan di sini ada Dina Andini sebagai presentator pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya ada Haikal Tabarak sebagai ketua kelompok 6, dan yang selanjutnya ada Zulfiana Muhammad Bindan sebagai anggota kelompok, dan yang terakhir ada Siska Triwani sebagai anggota kelompok. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya kepada Dina Andini, waktu dan tempat saya persilahkan. Pemberontakan PRRI Permesta. Latar belakang. Dalam buku sejarah, demi kehormatan negara yang disusun oleh Hasyiati 2020, pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan Resimen Infanteri 4 TIBB, para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Dalam buku Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan 2011, karya Patrick Matanasi, PRRI atau Permesta, lahir di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan, namun pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Membenahi konstitusi. Tujuan pemberontakan, tuntutan otonomi daerah yang adil. Sebab dari terbentuknya PRRI disebabkan karena adanya tuntutan otonomi daerah yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah pusat yang dianggap sentralis dan terlalu berfokus pada pembangunan Jawa saja dituntut untuk memperhatikan pembangunan daerah juga. Selain itu, juga perlu untuk memperhatikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membenahi konstitusi yang berlaku. Selain untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat terhadap pembangunan negeri, PRRI juga bertujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Pemerintah yang dianggap terlalu sentralis dianggap telah melanggar undang-undang dan juga konstitusi yang berlaku, termasuk juga terhadap Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk membenahi konstitusi yang diberlakukan pada masa itu, sehingga pemerintahan pusat tidak menjadi sentralis dan juga memberikan wewenang serta perhatiannya pula terhadap pemerintah daerah. Hal ini pastinya juga dimaksud untuk membenahi ketidakharmonisan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang terjadi. Menghargai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tujuan terakhir dari PRRI yang akan dibahas dalam ulasan kali ini adalah sebagai suatu upaya untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan pembentukan PRRI sendiri juga disebabkan karena adanya pengerucutan divisi banteng setelah kemerdekaan Indonesia. Karena mau bagaimanapun, para perwira dan prajurit tersebut juga ikut berjuang secara jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Namun, pada akhirnya justru dilupakan. Oleh sebab itu, para mantan prajurit dan perwira tersebut juga bergabung dengan PRRI sebagai tanda kekecewaan yang dialami dan untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Karena PRRI hanya ingin membenahi berlangsungnya pemerintahan dan juga konstitusi di Indonesia pada masa itu. Hanya saja, memang dengan pembentukan pemerintahan tandingan dianggap sebagai pemerintahan terhadap pemerintahan Indonesia. Dan inilah tokoh-tokoh pemberontakan.
Lanjut. Alur pemberontakan. Puncak pemberontakan PRRI dan Permeta terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam atau 5 hari. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Oleh karena itu, ultimatumnya ditolak pemerintah. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Permeta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Dampak pemberontakan. Dampak peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut: jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Keadaan perekonomian terganggu, muncul inflasi serta deflasi. Timbulnya kesadaran di kalangan pemimpin negara bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terjadi atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lain. Timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan, kekurangan bahan makanan akibat dari kerusuhan yang berlangsung pada 1958 sampai 1960. Beberapa SMA, SMP, serta universitas juga turut ditutup. Salah satunya Universitas Andalas yang baru berjalan selama 20 tahun juga harus terpaksa ditutup. Sebab hampir semua dosen dan mahasiswa ikut terlibat dalam PRRI. Mendekati penghujung tahun 1960, seluruh wilayah di Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961 pada 22 Juni 1961. Namun, amnesti tersebut tak memberi dampak. Masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Kamu nanya. Terima kasih para Dinda ini yang telah mempresentasikan materi kali ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan bagi kelompok-kelompok yang lain ingin mempertanyakan atau kurang paham tentang materi satu ini, silahkan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ageng dari kelompok 1. Apa isi tuntunan dari PRRI? Tuntunan. Oke, saya akan menjawab. Ageng dari kelompok berapa? 1. Apa tuntutan Dari PRRI? Ya, itu masuk ke dalam tujuan pemberontakan PRRI juga, yaitu tentang tuntutan otonomi daerah yang adil. Karena apa? Karena pemerintah pusat yang pada saat itu terlalu dianggap terlalu sentralis dan terlalu berfokus pada pembangunan di daerah Jawa. Sedangkan mereka yang hidup di daerah bagian Sulawesi dan Sumatera tidak merasa otonomi mereka itu diperhatikan. Jadi seperti itulah. Jadi PRRI dan PRRI atau Permesta itu memberontak. Jawabannya? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, Pak, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan. Saya dari perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja dampak dari PRRI? Oke, terima kasih pada Aisyah dari kelompok berapa, Aisyah? 5 yang telah mengajukan pertanyaan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Dina Andini, dampak pemberontakan peristiwa pemerintah revolusioner Republik Indonesia
dampaknya pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa. Selanjutnya 4.360 orang mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. Terus keadaan mereka juga, keadaan perekonomian mereka juga terganggu. Salah satunya munculnya inflasi serta deflasi. Terus timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Jadi itu dampak-dampak pemberontakan PRRI atau Permesta ini. Apakah sudah dimengerti? Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Saya Jessi dari kelompok 2 akan mewakili pertanyaan. Apakah ada dukungan dari luar negeri terhadap gerakan PRRI? Jika ada, bagaimana dukungan luar negeri mengaruhi dinamika dan kelangsungan gerakan PRRI? Oke, terima kasih kepada Jessi yang telah memberikan pertanyaan tentang apakah ada dukungan dari negara lain kan dalam pemberontakan ini. Oke, ada salah satu negara luar yang membantu dalam dalam konflik pemberontakan PRRI ini, yaitu Amerika Serikat, yang dimana perwira-perwira juga politisi-politisi Amerika Serikat yang dimana mereka termasuk anti komunis ya, membantu terlibat dalam pemberontakan ini. Mereka memberikan beberapa kebutuhan perang, salah satunya amunisi peluru, terus pesawat tempur ya. Jadi Amerika salah satu negara yang membantu dalam pemberontakan ini, yaitu Amerika Serikat. Apakah sudah dimengerti? Apa yang kurangnya? Coba Oke, jadi ulang lagi ya. Negara-negara yang terlibat salah satunya yaitu negara Amerika Serikat, yang dimana mereka itu istilahnya berpengaruh besar membantu dalam peristiwa pemberontakan ini. Politisi-politisi Amerika Serikat dan jenderal-jenderal Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa pesawat tempur, berupa peluru-peluru persenjataan. Seperti Pak Gubernur. Sudah cukup? Terima kasih. Mungkin 3 kelompok saja yang bisa mengajukan pertanyaannya. Langsung saja ditutup. Oke, mungkin sekian presentasi yang akan bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.